Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan pada Mora. Pada siang hari ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil jurnal yang telah kita review ya. Untuk jurnalnya itu mengenai CFD analysis of biomass gasification using downdraft gasifier. Nah, sebelum kita lanjut, jurnal ini dilakukan penelitian oleh 3 orang peneliti ya. Yang pertama itu ada si Pak Bhupendra Pandey, terus ada Kak Yogesh Prajapati, dan N. Pratik Shet gitu. Ini dari Departemen Mechanical Engineering, MIT, Uttarakhand ya, dari India. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin perkenalan dari kelompok 3. Yang pertama itu ada saya, Mirza Fauzan Alkiano, dengan NIM 19103111047, dan rekan Saya Reynord dengan NIM 19103111054. Oke, baik. Kita lanjut. Di sini ada agenda yang bakal kita bahas nih, yang ada 5 agenda yang bakal kita bahas. Yang pertama itu ada abstrak, yang kedua ada introduction atau pengenalan, terus yang 3 ada modeling dan simulation, yang 4 itu ada hasil dan diskusi, dan yang terakhir kita ada kesimpulannya. Oke. Untuk kelompoknya sudah direcord dari... belum salah satu anggota kelompoknya presentasinya? Sudah, Pak. Sudah ya, Not ya? Sudah, siap. Salah satu dari anggota kelompoknya. Tadi saya udah nge-record, Pak, dari saya. Iya, Pak. Udah ada tulisan record, Pak. Tapi di itunya belum tertulis di device saya sudah terlihat, Pak, tulisan record, Pak. Nggak, masih kalau coba lihat di partisipannya. Oh. Ya, itu sudah. Sudah, Pak. Oke. Lanjut. Sekarang kita masuk ke bagian abstrak, yang bagian pertama. Secara singkat dari jurnal tentang biomass tersebut, ini peneliti itu ingin memberikan secara singkatnya itu model CFD telah dikembangkan untuk model asimetris 2 dimensi dari downdraft gasifier Imberg. Nah, gasifier Imberg itu apa nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Terus juga model yang telah dikirim tentunya telah divalidasi dengan data eksperimen yang telah dilakukan. Terus dari hasil tersebut, model memprediksi karbon monoksida, hidrogen, dan karbon dioksida dengan akurasi yang cukup tepat. Dan selain itu ada komposisi gas producer atau syngas dan temperatur gasifier telah dipelajari pada berbagai equivalent ratio atau yang disingkat IR, yaitu 0,25 sampai 0,6. Nah, terlihat dari pengamatan bahwa kenaikan rasio ekuivalen cenderung menurunkan jumlah karbon monoksida, hidrogen, dan metana dalam gas producer, sedangkan nitrogen dan karbon dioksida meningkatkan secara berlebihan. Juga telah diamati bahwa peningkatan rasio ekuivalen cenderung meningkatkan suhu di dalam gasifier. Oke, lanjut. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai introduction. Nah, sebelumnya kita juga tahu ya bahwa di Indonesia maupun di dunia itu telah dan terus mengembangkan energi baru dan terbarukan gitu. Dari berbagai macam energi baru terbarukan yang bisa dikembangkan seperti energi angin, matahari, dan lain sebagainya. Dan salah satu hal yang dari jurnal ini lakukan itu adalah salah satunya menggunakan biomass sebagai pemanfaatan energi baru dan terbarukan gitu. Nah, mungkin banyak teman-teman mungkin masih udah ada yang tahu dan ada beberapa yang belum tahu mungkin. Untuk biomass itu telah diakui sebagai sumber energi alternatif terbarukan yang cukup baik ya. Terus
berbagai jenis biomass itu bisa seperti kayak kayu, terus karet, terus sekam padi, tebu, dan juga bisa sisa-sisa makhluk hidup kayak kotoran sapi, kambing dan lain sebagainya itu ternyata bisa diolah loh. Jadi salah satunya kalau untuk di penelitian kali ini di jurnal itu tentang untuk sebagai pembangkit listrik gitu. Jadi bisa menghasilkan produk listrik gitu. Dan banyak juga kan produk-produk lainnya gitu kayak bioethanol, biodiesel yang mungkin hanya prosesnya yang membedakan gitu sehingga mereka bisa jadi listrik, bisa juga jadi bioethanol dan banyak pengembangan lainnya gitu. Nah, kontribusi biomass ini memiliki pengaruh yang signifikan gitu terhadap produksi listrik global. Jadi lumayan besar ya pengaruhnya. Nah, dalam jurnal ini memberikan penjelasan mengenai biomass gasification. Apa sih itu biomass gasification? Jadi biomass gasification itu salah satu teknik nih yang didasarkan pada proses termokimia untuk mengubah biomass menjadi bahan bakar gas. Bisa disebut sebagai syngas atau juga gas producer. Nah, gas producer itu apa? Jadi gas producer itu terdiri dari karbon monoksida dan juga ada gas hidrogen ya dengan metana juga ada di dalamnya. Nah, gas ini tuh bisa digunain secara langsung sebagai bahan bakar gitu, sebagai bahan bakar untuk menjalankan mesin pembakaran. Nah, karena ada pembakaran itu dia bisa menghasilkan listrik gitu, bisa bisa melakukan proses pembangkit listrik gitu kayak semacam boiler aja gitu. Pemanasnya kan ada yang pakai gas, ada yang pakai batu bara, terus dengan boiler gitu kan itu bisa menghasilkan uap. Nah, uap itu buat ngerakin turbin gitu. Lalu di penelitian ini biomass gasification ini dia menggunakan salah satu cara ya dari berbagai cara lain gitu, ada beberapa. Itu ada downdraft gasifier gitu. Nah, apa sih si downdraft gasifier itu apa? Jadi downdraft gasifier itu salah satu cara untuk produksi listrik gitu, ada caranya gitu. Pakai kayak tungku gitu sih kurang lebih. Nah, itu produksi itu listriknya untuk skala kecil gitu. Nah, desain dari downdraft gasifier ini cukup memiliki peran penting lah gitu dalam proses gasifikasi biomasa. Nah, karena peran yang cukup penting ini gitu ya, jadi kita harus memikirkan desain yang cukup baik tuh kayak gimana sih gitu, yang kira-kira bisa memberikan dampak atau bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik gitu. Nah, kan tentunya ketika mendesain itu banyak hal atau tantangan gitu ya, kayak waktu, terus tenaga, dan ada dari segi harga ekonomi itu kan bisa dipikirkan. Nah, salah satu cara untuk menyelesaikan masalah tersebut tentunya kita menggunakan pendekatan numerik. Nah, pendekatan numerik ini cukup baik ya, teknik yang cukup baik untuk mendapatkan wawasan dari pembentukan downdraft gasifier ini. Nah, dengan kita memanfaatkan pemodelan numerik ini, kita bisa menghemat tenaga, waktu, terus ekonomi secara ekonomisnya mungkin lebih murah dan lebih singkat gitu. Kita bisa tahu desain yang terbaik kayak gimana. Nah, hasil permodelan ini bisa berupa data kualitatif dan juga ada data kuantitas yang cukup akurat gitu. Nah, di samping itu CFD ini masih ada tantangan yang kita harus dihadapi dari penelitinya dari jurnal ini. Itu adalah komposisi yang berbeda yang terdegradasi dengan kecepatan dan mekanisme yang berbeda dan juga saling mempengaruhi selama proses kimia yang berlangsung. Nah, cara untuk mengatasi kompleksitas ini ada beberapa cara ya di dalam model CFD ini, yang dimana dibahas dalam jurnal ini. Itu ada 3 poin nih. Yang pertama, kita di dalam jurnal ini mensimulasikan model 2 dimensi ini dari downdraft gasifier menggunakan CFD Allegorian, Lagrange, dan membandingkan dengan model kinetik ke model CFD. Nah, yang kedua itu ada analisis effect equivalence ratio atau IR
terhadap komposisi gas produsen, dan yang terakhir ini ada analisis model CFD pada bagian atas gasifier. Nah, hasil dari penanganan dari kompleksitas masalah yang tadi itu hasilnya menunjukkan kenaikan IR atau equivalent ratio ini cenderung mengurangi komposisi syngas. Nah, yang tadi udah disebutkan juga, syngas sebagai gas producer, yang gas producer itu terkandung di dalamnya itu ada karbon monoksida atau hidrogen, dan konsentrasi tar diikuti dengan peningkatan distribusi temperatur dalam reaktor. Gitu. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat ya, ini ada salah satu contoh nih, kalau nggak salah di luar negeri gitu ya, udah mulai memanfaatkan di industrinya untuk pembangkit listrik gitu. Dan yang kanan ini itu dia skema reaktor downdraft gasifier gitu ya. Nah, skemanya itu bisa dilihat kayak seperti di gambar layar ini. Jadi pada gambar skema ini aliran udara itu dia bergerak masuk gitu ya ke zona gasifikasi yang berada di bagian bawah nih. Nah, yang menyebabkan asap dari pirolisis yang dihasilkan melewati zona gasifikasi yang panas gitu ya. Nanti akan memunculkan tar yang terkandung dalam asap terbakarnya tersebut gitu ya dalam proses pirolisasinya itu. Dan sehingga nantinya itu dari reaktor ini akan menghasilkan gas yang cukup bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listriknya tersebut. Ini udah bisa dilihat teman-teman dari arah gerak bahan bakarnya gitu ya, dari atas ke bawah udara masuk. Next, lanjut ke modeling and simulation. Di sini ada gambar. Untuk gambar 1A ini kita mensimulasikan dengan CFD. Jadi di sini ada geometri atau ada gambarannya gitu kayak bentuk dari si tungku atau downdraft gasifier itu seperti yang ada di gambar dengan dimensi yang menggunakan satuan milimeter gitu. Terus juga di gambar 1B ini kita menjelaskan mengenai yang tadi juga dijelaskan mesh ya, jadi kayak jaring-jaring atau grid dari si tungku itu yang di bagian tengah ini yang memiliki peranan penting untuk dalam proses gasifikasinya tersebut gitu ya, terletak di throat zone gitu atau di bagian lehernya gitu, kayak di bagian atas atau tengah-tengah gitu. Nah, di sini juga ada tabel yang digunakan reaksi yang digunakan pada CFD modelnya tersebut gitu. Lanjut, selanjutnya kita melakukan penentuan, kan kita nggak tahu nih jumlahnya berapa gitu. Kayak desain yang pas itu cocok kayak gimana. Kita nggak ada data yang bisa kita dapatkan gitu. Nah, salah satu caranya itu menggunakan persamaan governing yang tadi disebutkan juga ya. Jadi persamaan governing ini persamaan yang mengatur model matematika gitu ya, untuk menggambarkan bagaimana nilai-nilai variabel yang tidak kita ketahui gitu. Di sini ada 9 variabel. Yang pertama itu ada persamaan kekalahan massa, terus yang kedua ada kekalahan momentum, terus juga ada persamaan standar model K dan epsilon, terus juga ada persamaan bentuk gitu, ada persamaan gaya, terus ada persamaan pemanasan partikel, ada persamaan perpindahan panas selama proses devolatilizasi, terus ada persamaan perpindahan panas selama proses pembakaran. Itu ada 9 ya dalam melakukan modeling dan simulation. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya, Mas Reynolds, silakan. Ya, terima kasih Mirza. Saya akan melanjutkan slide selanjutnya. Akan menjelaskan tentang result and discussion. Boleh di next, Mas Mirza. Sudah Mas Renat atau next lagi? Sudah. Yep. Jadi di slide result and discussion ini kita akan membahas model CFD
yang dibuat untuk gasifier, downdraft, invert, dan divalidasi dengan data eksperimen. Dan data eksperimen itu dari literatur yang ada di mana komposisi syngas di outlet gasifier dibandingkan. Karya ini mempengaruhi rasio ekuivalensi atau IR dan komposisi syngas yang isinya tuh ada CO dan hidrogen. Dan suhu gasifier bersama dengan fisika gasifikasi di dalam gasifier tersebut. Selain itu juga kita dapat memprediksi distribusi relatif gas lain di dalam gasifier tersebut. Terus IR tersebut didefinisikan sebagai rasio-rasio udara bahan bakar aktual dan dibandingkan dengan rasio udara bahan bakar stokiometrik. Lanjut Mas Mirza. Ini masuk ke slide selanjutnya. Ada slide grid and independent test. Ada 5 cell grid yang berbeda, yaitu ada 4815, 7618, 13511, 30604, dan 121791 yang telah dipertimbangkan untuk uji kemandirian grid. Perbedaan yang dapat diabaikan pada hasil simulasi telah dicatat di antara 30604 dan 121791 sel seperti yang ditujukan pada gambar di samping ini, gambar nomor 2 tersebut. Oleh karena itu, 30604 sel telah dipilih untuk konversi solusi cepat dan semua hasil simulasi dilakukan pada jumlah sel grid yang sama. Lanjut Mas Mirza. Kita masuk ke model validation. Gambar 3 tersebut, yang gambar di samping tersebut menunjukkan komposisi gas produser bebas nitrogen yang diperoleh dari percobaan 10 dan model CFD saat ini pada IR 0,29 untuk model CFD. Fraksi mol karbon monoksida, hidrogen, metana, dan karbon dioksida ditemukan 54,05%, 21,54%, 4,42%, dan 19,98%. Masing-masing, sedangkan nilai percobaannya adalah 57,55%, 28,43%, 2,15%, dan 12,17%. Hal ini dapat diamati pada gambar di samping bahwa nilai CO dan hidrogen diprediksi lebih rendah, sedangkan metana dan CO2 lebih tinggi. Rata-rata kesalahan dalam CO, hidrogen, dan CO2 nilai masing-masing adalah 5,21%, 10,55%, dan 24,63%. Padahal metana menunjukkan nilai yang jauh lebih besar karena jumlah produksinya yang lebih rendah selama gasifikasi. Oleh karena itu, berdasarkan karbon monoksida, hidrogen, serta karbon dioksida, nilai tersebut dapat dinyatakan dalam model numerik untuk memprediksi hasil dengan akurasi yang tepat. Kita masuk ke effect of ER on gasifier temperature. Gambar di samping menunjukkan kontur suhu dan variasi suhu gasifier yang ditunjukkan garis melintang vertikal yang ditarik dari jarak 20 mm dari sumbu gasifier. Profil suhu menunjukkan bahwa suhu maksimum mulai dihasilkan dari zona oksidasi karena udara disuntikan di lokasi ini, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Ketika nilai equivalence rasio naik atau IR, maka nilai temperatur di dalam gasifier akan meningkat karena naiknya tingkat konsentrasi oksigen yang memicu terjadinya reaksi pembakaran arang dan volatil. Pengamatan gambar 5A dan B menggambarkan bahwa CO dan hidrogen mulai terbentuk di atas zona saluran masuk udara karena pemutusan volatil diaktifkan di sana. Pecahnya volatil merupakan bagian dari reaksi pirolisis hingga dapat dinyatakan bahwa zona
pirolisis berada di atas saluran masuknya udara. Penurunan suhu yang signifikan telah diamati di zona pirolisis dan pengeringan. Kedua zona ini dihubungkan dengan pengeringan endotermik dan pirolisis. Zona pengeringan dan pirolisis mengambil panas dari zona oksidasi. Dari zona oksidasi, suhu mulai naik karena reaksi eksotermik. Dimulai di zona bawah, reaksi endotermik terjadi, dan karena ini penurunan suhu dilaporkan. Di sini ada gambar model CFD. Model CFD saat ini menggabungkan laju defoliasi, skema pemutusan volatil, reaksi oksidasi yang ditunjukkan R2 hingga R5, dan reaksi reduksi yang ditunjukkan dari R6 sampai R10, nilai konstanta laju defoliasi, yaitu 20 yang ditetapkan dalam model, skema pengereman volatil, reaksi oksidasi, dan reduksi telah diambil dari literatur, seperti yang ditunjukkan pada tabel nomor 1 tersebut, pada gambar tersebut. Distribusi fraksi mol syngas dalam downdraft gasifier invert pada IR sama dengan 0,35 yang digambarkan pada gambar nomor 5, proses yang terlibat dalam produksi syngas dan distribusinya di dalam gasifier mulai disalurkan masuk biomasa ketika bahan bakar biomasa masuk ke dalam gasifier. Terjadi devolatilisasi dan terurai menjadi volatil dan arang. Volatil selanjutnya terurai menjadi karbon monoksida, hidrogen, metana, karbon dioksida, dan H2O. Sesuai dengan skema pemutusan yang mudah menguap, gas-gas ini selanjutnya mengambil bagian dalam reaksi oksidasi dan reduksi. Ketika CO2 yang mulai menguap dilepaskan, hidrogen dan metana bersentuhan dengan oksigen. Ia bereaksi dengannya dan menghasilkan CO2 dan H2O. Tetapi tidak semua CO, hidrogen, dan metana mengambil bagian dalam reaksi oksidasi karena pasokan oksigen yang terkontrol. Cara yang dihasilkan selama defoliasi bereaksi dengan spesies gas seperti oksigen, CO2, H2O, dan hidrogen. Reaksi arang dengan oksigen tidak begitu efektif dibandingkan dengan karbon monoksida, hidrogen, dan metana karena reaksi homogen jauh lebih cepat dibandingkan dengan reaksi heterogen. Dan reaksi arang bertindak sebagai reaksi heterogen. Reaksi Char dengan CO2 dan H2O memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produksi CO2 dan hidrogen. IR mempengaruhi perilaku reaksi oksidasi dan reduksi. Pada IR yang lebih tinggi, arang dikonsumsi dalam jumlah besar melalui reaksi oksidasi. Karena ini lebih sedikit jumlah arang yang diambil bagian dalam reaksi reduksi. Oleh karena itu, produksi CO2 dan hidrogen menurun. IR juga mempengaruhi distribusi fraksi mol dalam gasifier pada nilai IR yang lebih tinggi. Suplai oksigen dan nitrogen meningkat dalam gasifier yang meningkatkan tingkat konsentrasi nitrogen yang menurunkan fraksi mol distribusi gas produser di dalam gasifier. Sebuah pemeriksaan yang ada di dalam gambar 5 gambar tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi CO, hidrogen, dan metana lebih tinggi di zona pirolisis dibandingkan zona reduksi. Pasalnya, pada zona reduksi, komposisi nitrogen termasuk dalam gas, sedangkan zona pirolisis merupakan zona bebas nitrogen. Lanjut, Mas Mirza. Di slide effect of IR on producer gas composition, fraksi mol gas dalam produser menentukan kualitas gas ini. Ini sangat tergantung pada rasio ekuivalensi. Oleh karena itu, penelitian tentu membantu untuk memprediksi kinerja gasifier. Ini juga membantu gasifier biomasa. Gambar di samping menunjukkan fraksi mol dalam gas produser pada rasio ekuivalensi yang berbeda. IR bervariasi dari 0,25 hingga 0,60 dengan nilai langka 0,5. Nilai IR yang relatif rendah dapat menyebabkan proses gasifikasi menuju nilai kalor produksi gas produser yang rendah.
dengan pembentukan arang yang berlebihan dan terkadang menyebabkan gasifikasi yang tidak sempurna. Di sisi lain, nilai IR yang terlalu besar dapat menyebabkan gasifikasi menuju pembakaran sempurna. Hal ini dapat menyebabkan kenaikan rasio ekuivalen meningkat distribusi temperatur di dalam reaktor tersebut. Hal ini dapat disebabkan karena pergeseran reaksi gasifikasi menuju pembakaran sempurna. Kenaikan IR menurunkan CO dan hidrogen komposisi dalam produk gas diikuti oleh kenaikan CO2 dan komposisinya. Rasio ekuivalen yang lebih tinggi bertanggung jawab atas tingginya kandungan nitrogen dalam gas produser atau syngas tersebut. Model CFD yang diusulkan akan memberikan estimasi awal komposisi gas produser yang akan membantu untuk mengontrol parameter selama eksperimen yang sebenarnya. Estimasi kinerja dapat membantu untuk meningkatkan parameter desain gasifier dengan kinerjanya. Kita masuk kesimpulan. Pada slide kesimpulan ini, pada penelitian ini, downdraft gasifier invert disimulasikan secara numerik menggunakan alat CFD dan mengetahui pengaruh IR terhadap distribusi komposisi syngas tersebut dan temperatur gasifier di dalam reaktor tersebut. Berdasarkan prediksi numerik, kesimpulan dapat ditarik. Yang pertama tuh zona suhu yang lebih tinggi berlaku pada zona injeksi udara. Yang kedua ada kenaikan rasio ekuivalen meningkatkan distribusi temperatur dalam reaktor. Hal ini disebabkan karena pergeseran gasifikasi menuju pembakaran sempurna. Yang ketiga ada kenaikan IR menurunkan komposisi CO2 dan hidrogen dalam produk gas diikuti dengan kenaikan komposisi karbon dioksida. Yang selanjutnya ada rasio ekuivalen yang lebih tinggi bertanggung jawab atas tingginya kandungan nitrogen dalam syngas tersebut atau gas produser. Model CFD yang dapat diusulkan akan memberikan estimasi awal komposisi gas produser yang akan membantu untuk mengontrol parameter operasi selama eksperimen yang sebenarnya. Estimasi pengerjaan simulasi dapat membantu meningkatkan parameter desain gasifier dengan kinerjanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami buka untuk tanya jawab. Saya izin bertanya. Jadi kan tadi sempat ditampilkan di PowerPoint ya. Nah, kalau misalkan penelitian yang dilakukan oleh si peneliti ini yang dibahas, yang jurnalnya sedang kita bahas, itu dia pakai model turbulensi K epsilon. Nah, pertanyaan saya, mengapa mereka menggunakan model turbulensi yang ini? Adakah korelasi dari model turbulensi ini terhadap isu yang sedang dibahas pada paper yang sedang kita bahas ini? Kayak gini ya Mario, bener nggak pertanyaannya itu? Ya, kurang lebih begitu. Mungkin yang lain ada yang tanya.
Oke, baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Kak Alvita Arwidodo, antara proses pirolisis dan gasifikasi pada pemanfaatan biomass ya. Kalau untuk perbedaannya dari pirolisis itu merupakan proses konversi ya thermal bahan organik yang menggunakan katalis tanpa adanya oksigen gitu. Jadi kalau pirolisis oksigen, terus kalau gasifikasi itu biasanya yang digunain saat ini gitu ya, yang tadi dalam paper ini itu proses termokimia nih, jadi yang mengubah biomass menjadi gas gitu, yang mudah terbakar. Jadi ada gas produsennya itu, yang syngas yang tadi itu ada karbon monoksida sama hidrogen. Nah, yang jadi inti dari perbedaan pirolisis sama gasifikasi, pirolisis itu tanpa adanya oksigen, kalau gasifikasi dengan kata depan itu ada gas, tentunya pasti ada oksigen gitu ya, atau dengan adanya udara gitu. Mungkin kurang lebih kayak gitu. Apakah menjawab sekarang? Tes. Sekarang apakah sudah menjawab nih pertanyaannya tadi? Oke, sama-sama. Izin masuk. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fari Satria. Mengapa rasio ekuivalen meningkatkan temperatur? Karena rasio ekuivalen tersebut adalah perbandingan antara udara dengan senyawa. Makin optimal rasio ekuivalen tersebut, akan makin optimal juga pembakaran dan akan equal akan sama dengan peningkatannya dari kenaikan suhunya tersebut. Jadi semakin pembakaran itu optimal, semakin panasnya itu dihasilkan optimal, akan meningkatkan temperatur dalam reaktor tersebut. Begitu. Apakah terjawab, Fari Satria? Ya, sama-sama. Makasih, Mas Fari. Oke, saya lanjut ke yang pertanyaan dari Mas Yohanes ya. Tadi katanya apa fungsi dari tabel reaksi pada model CFD? Berarti yang ini ya. Oke, ini. Jadi fungsi dari tabel reaksi ini tuh untuk mengetahui reaksi kinetik kimia yang berbeda dipernahkan pada model yang tadi samping ini nih. Jadi kita dengan ada CFD model ini, jadi kita bisa tahu ya skema dari reaksi oksidasi, terus juga ada reaksi reduksi. Di sini kan juga ada reaksi pertama nih, ada beberapa reaksi, terus juga ada reaksinya gimana. Volatile itu kayak volatil itu terjadi di proses devolasi. Jadi volatil itu bahan ini ya apa ya? Bahan yang mudah menguap gitu, kayak yang nantinya dipecah gitu, jadi ada oksigen, ada nitrogen, ada hidrogen, terus juga ada karbon monoksida dan lain sebagainya. Jadi di sini juga dijelasin ada reaction-nya, jadi kita bisa tahu nih model yang cocok dalam proses gasifikasi itu
bagaimana gitu nanti. Nah, dalam hal ini mereka memanfaatkan tabel reaksi ini untuk mencari atau mensimulasikan model yang tepat dalam aplikasi komputer competitive fluid dynamics gitu ya. Di sini ada exponential factor juga berapa, ada activation energinya yang dalam satuan joule per kilogram mol gitu. Jadi di sini juga bisa kita dapat ya tabel ini di beberapa literatur gitu untuk kita manfaatkan. Mungkin kurang lebih kayak gitu Mas Yohanes. Apakah terjawab? Ya, sudah jelas. Terima kasih Mas Mirza. Oke, baik. Ya, izin masuk lagi, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Alvin Jordan. Apakah rasio ekuivalen berjalan equal dan apa penyebabnya? Jadi, kenapa tadi yang proses tadi itu berjalan equal atau berjalannya lurus? Karena jadi prinsip kinerja reaktor ini sama kayak pembakaran dalam sebuah mesin bakar atau motor yang berpengaruh dalam AFR. AFR itu antara air atau udara yang bersinggungan langsung dengan fuel atau senyawa tersebut yang bersinggungan. Tadi kan bisa yang tadi yang dijelaskan kayak misalnya metana, hidrogen bersinggungan langsung dengan oksigen yang akan kalau semakin oksigennya itu bersinggungan sama senyawa tersebut semakin baik, komposisi AFR-nya, air fuel to ratio-nya baik, dia akan equal berjalan sama pembakaran tersebut. Jadi kalau AFR-nya bagus, berarti rasio pembakaran juga akan bagus. Kurang lebih sih seperti itu. Gimana, Mas Alvin? Apakah sudah didapat jawabannya? Sudah. Terima kasih banyak, Mas Renat. Ya, sama-sama. Saya lanjut ke pertanyaan dari Halex Sidek. Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan devolatilization process? Devolation process itu merupakan suatu cara untuk melakukan penghilangan zat yang mudah menguap dari padatan gitu ya, dari padatan terus menguap gitu untuk kita hilangin gitu. Nah, devolasi ini dalam kasus dalam paper ini tuh dia ketika bahan bakar biomasnya itu masuk ya di kayak gini nih, masuk nih kayak ke dalam gasifer gitu, gasifer, terus terjadi devolasi atau penguraian gitu bisa menjadi volatil atau bahan yang mudah menguap yang tadi. Nah, volatil itu dipecah nantinya tuh menjadi karbon monoksida, terus juga ada hidrogen, terus ada karbon dioksida dan juga ada H2O gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu sih untuk devolasi. Jadi intinya untuk penghilang zat gitu yang mudah menguap dari padatannya tersebut. Mungkin kurang lebih kayak gitu Mas Edek. Apakah terjawab? Oke, baik. Sama-sama. Izin masuk lagi, ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Dwi Yulia Handayani. Mengapa kita harus menggunakan eksperimen ini di dalam aplikasi CFD tersebut? Jadi kenapa kita menggunakan aplikasi CFD tersebut sama kayak yang dijelasin tadi sama pada Mora tadi, kan kegunaan-kegunaan CFD tersebut tuh banyak tuh. Jadi di dalam kasus tersebut tuh kita menggunakan CFD itu kita bisa mengestimasi awal dulu komposisi dari pembuatan syngas tersebut. Terus kita juga dapat mengontrol parameter-parameter yang akan kita terapkan dalam proses sebenarnya, sehingga kita
dapat mengurangi resiko-resiko kegagalan yang dapat terjadi dalam proses tersebut. Begitu, Mbak Dwi. Gimana? Apakah sudah cukup, Mbak Dwi? Terima kasih, Reynolds. Ya, sama-sama, Mbak Dwi. Oke, lanjut ke pertanyaan Warido ya, yang terakhir mungkin. Mengapa menggunakan model K-epsilon dalam paper penelitian ini? Boleh, Renat, silakan. Izin menjawab, kenapa dalam kasus tersebut tuh menggunakan K-epsilon. Jadi sebenarnya dalam kasus ini, model K-epsilon itu termasuk model yang massal atau yang banyak digunakan dalam kasus tersebut, kasus ini dalam pembuatan syngas tersebut. Selain untuk dari efektivitas yang paling baik menggunakan perhitungan seperti ini, dan lebih akurat sih yang saya tahu sih sebenarnya. Kalau mau menambahkan Mas Mirza, ini ya, ingin menambahkan gitu ya. Tadi kan juga disebutkan nih kenapa kita juga pakai governance equation, dan tadi juga Pak Domor juga jelasin governance equation. Nah, ini kita bisa tahu apa ya, variabel yang kita tidak ketahui gitu kan. Di sini di dalam paper ini juga memanfaatkan itu, kita juga nggak tahu kan variabel gimana, variabel apa namanya, kita pakai governing equation. Nah, K-epsilon ini juga sering gitu ya digunain untuk karakteristik kayak aliran turbulence dan lain sebagainya. Nah, digunain juga kan tadi aliran turbulence yang tentunya memiliki gradien tekanan yang kecil. Nah, K-epsilon ini juga punya 3 jenis gitu ya. Di sini kan kita manfaatinnya yang standar nih, model standar. Ternyata ada 2 lagi gitu ya, kayak model realizable K-epsilon model, terus ada RNG K-epsilon model, dan lain sebagainya. Dan untuk mendapatkan nilai tersebut, tentunya apa ya, kita juga harus mengetahui gitu fluid atau aliran dari internal condition-nya gitu bagaimana, yang mungkin tidak memiliki banyak apa ya, tidak terlalu kuat lah gitu. Ibaratnya juga contohnya itu kayak pemodelan kayak di dalam aliran fluid di dalam pipa itu kan juga menggunakan K-epsilon juga gitu. Jadi lebih ke aliran yang turbulence, yang lapisan alirannya itu tidak memiliki gaya geser dengan gradien tekanan yang cukup kecil gitu ya. Jadi, kurang lebih kayak gitu Mas Warido. Kira-kira apakah terjawab nih kira-kira nih? Ya, terima kasih Mirza, Reynolds. Ya, sama-sama Mas Warido. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 3.30 ya, dan pertanyaan sudah ada 7. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Damara. Silakan Pak. Ya, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi sesi diskusi ya antara kelompok yang presentasi dengan kelompok yang mendengarkan. Semoga ada bisa saling tukar informasi dari presentasi yang disampaikan tadi. Oke, karena waktunya kita sampai jam 3.30, setengah 4 ya untuk materi aplikasi CFD. Waktu sudah berakhir juga jam 3.30. Berakhirnya waktu, berakhirnya juga perkuliahan ya untuk mata kuliah ini. Kemudian yang tadi yang melakukan presentasi untuk dicatat ya pertanyaan apa yang diberikan tadi, kemudian jawaban apa yang disampaikan, lalu semuanya setelah dilengkapi, diketik ulang di Microsoft PowerPoint-nya, di PPT, PowerPoint, lalu di-upload di Edmodo untuk
dokumentasi dari presentasi tugas kelompoknya, PowerPoint beserta dengan video recordnya. Ya, oke, saya ucapkan selamat sore semuanya, semoga sehat Izin bertanya, selalu. Pak. Ya. Izin bertanya. Kan ini recordingnya itu saya upload ke YouTube baru share ke ini Pak ya, ke Edmodo atau gimana Pak, atau file ininya langsung? Untuk recordingnya bisa langsung upload di Edmodo atau di share di YouTube dulu, terserah sih, bebas. Mau Siap. upload di Edmodo langsung juga bisa. Kapasitasnya cukup besar, size-nya bisa sampai 100 Mbps begini. 100 megabyte lebih apa. Siap, Pak. Oke, ada lagi? Pak. Ya, kalau tidak ada, saya ucapkan selamat sore, salam sehat selalu, semoga sehat. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam Selamat sore, Pak. Terima kasih, Mas.